Menurut gua ngambil sertifikasi itu bukan menjamin lo pasti dapat kerja. Yang ngomong, "Bang, gue teknik mesin." Anjir. Terus oke Bang, oke. gue jurusan kuliah di teknik mesin, bisa nggak gue jadi welder gitu? Maksud gua, Betul, ya, betul. ya dari kerja lo, misalkan gaji lo berapa juta gitu kan, ya pasti udah di atas, pasti udah 2 digit lah ya kan, ya. udah 2 digit ya kan. Itu ya buat kebutuhan lo berapa persen, sisihin aja buat Ya. pendidikan, karena kan menurut gue investasi yang paling penting itu yang pertama dari atas lah ya. Ya. Apalagi umur lo masih 24 tahun kan, masih panjang. Jadi lah. gini Mas, nih, gue sedikit cerita lah. Jadi gue itu kan udah hitungannya udah hampir 2 tahun lah di sini kan. Terus kan Experience. bokap gue kan QC kan. Jadi gue kayak semacam tanya lah ke bokap gue kayak, ya gimana nih, bagusnya tetap di engineering aja pakai QC, lari QC sekalian gitu, ambil 3.1 gitu. Tapi kan 3.1 nggak ada pengalaman, nah gampang kalau itu nggak ada pengalaman, nanti bisa lah, penting ada duitnya nanti bisa ambil gitu lah, itu Ya, gitu ya. ya kan, bener kan? Terus kayak balik pertanyaan tadi ya, kayak bagusnya di mana nih engineering apa QC? Gue kayak ada penasaran kayak apa QC apa gue masih tetap di engineering aja, piping engineering. Tapi kata bokap udah coba jalanin aja, kalau emang nyaman di engineering, di piping udah lanjut aja. Tapi kalau emang rasa kurang ya coba ambil ini ya. Menurut lu gimana nih pendapat kau kalau gua tanyain ke lu nih, kayak worth gak sih misal gua bisa pindah nih ke QC, gua ambil 3.1? Sebenarnya kalau lo mau tetap berkarir di engineering juga, lo ngambil 3.1 jadi nilai lebih aja. Tetap bisa sih. Tetap bisa karena kan 3.1 kan JSIP kan internasional juga kan. Jadi nggak harus lo ngambil 3.1 terus lo harus jadi QC ya. Nggak juga. Nggak, tapi kalau misalnya kerjanya QC, maksudnya gini, kayak kalau gua pindah nih kan gua pilih 3.1 kan berarti gua ada modal Ya, buat pindah buat ke QC, QC gitu lah. kan. Ya menurut gua lebih enak, Cok. Lebih enak, Cok. Enak ya? Karena ya gue pernah juga dulu di engineer lah ya, gue pernah di teknologi engineer ya. Ya menurut gue kayak ya kalau lo lebih senang di desain, lebih senang berkutat dengan prosedur, berkutat dengan apa namanya standar code dan segala macem, dan itu berkutatnya secara paperwork ya, atau secara apa sih namanya prosedural lah ya, lo cocok di engineering. Tapi kalau lo lebih senang misalkan lo ada standar code tertentu terus lo aplikasiin ke bawah, lo lebih senang apa namanya kerja lapangan segala macam, ya menurut gua lebih enak QC sebagai inspektor. Tapi kan gua kan piping engineer cuman di lapangan juga, kayak progress, terus kayak mungkin nanti bakal ada kayak di lapangan ngawasin erection, Ya, cuman kan installation, terus kayak recom commissioning ya, segala ya macam. benar. Cuman kan maksud gua kayak kalau sama-sama di lapangan field, cuman yang namanya inspektor kan di lapangannya mungkin bisa kita bilang 80% lah di lapangan. Lebih banyak ya. Lebih banyak. Kalau engineer itu kan mungkin dia ada ke lapangan, cuman kan mungkin 40% aja atau 60% lah ya. 60% lah gitu kan. Nggak sebanyak inspektor kan. Kalau inspektor kan bahkan kalau di saat pre-com kan itu kan untuk line check atau segala macam itu kan lebih intens si inspektor kan. Lebih intens inspektor kan. Biasanya kan engineer itu dapat laporan dari inspektor gitu. Kan biasanya gitu. Terus menurut lu bagusnya gua pindah apa enggak? Menurut lu. Gini sih menurut gua, Menurut lo? yang penting ada kesempatannya di mana, ya lo sikat gitu menurut gua. Paham nggak? Berarti kalau gua punya ada 3.1. 3.1 berarti kan gua punya kesempatan yang lebih besar kan? Nah, iya. Bisa gua kemana-mana Bisa aja. ke QC, bisa ke ini, ada lowongan QC ya sikat QC. Kalau Iya. ya tergantung Kayak rate juga. Kita nggak tahu lah ya. Mungkin Tergantung rate juga ya, makanya kan sebenarnya kan menurut gua ngambil sertifikasi itu bukan menjamin lo pasti dapat kerja, Nggak, tapi ya, emang nggak menjamin. tapi memperluas peluang lo untuk Kesempatan. kerja dan Kesempatan, kesempatan. Ya nih, gua juga pengen nanya nih, gini loh, kan gua kan buat akun TikTok tuh, ya kan, itu banyak banget kayak menurut lo gimana? Banyak banget orang yang nanya, Bang, cara ngambil sertifikasi WI itu gimana sih? Cara ngambil sertifikasi welder itu gimana sih? Itu lo kan di PPNS ya, PPNS itu kan kalau secara dunia project berarti kan banyak informasi gitu lah ya. Menurut lo apa yang salah nih? Kenapa sih orang-orang itu masih banyak yang bingung ngambil sertifikasi itu gimana? maksud gua apa ya? Gua nggak paham ya. Maksudnya gua nggak tahu latar belakang orang nanya gitu ya. Cuma kayak sesimpel lu ngecek di Google masa Iya benar. maksudnya Bahkan ada yang ngomong, Bang,
gue teknik mesin. Anjir. Terus oke Bang, oke. gue jurusan kuliah di teknik mesin, bisa nggak gue jadi welder gitu? Itu Tar, sabar lu. Teknik mesin apa? SMK apa kuliah? kuliah, Bang. Dia nanti gue tunjukin. Nah, ini nih, nanti gue tunjukin lah di sini nih. Nih, Bang, gue kuliah di teknik mesin, apakah bisa jadi welder? Maksud gue kayak Berarti kita anggapnya S1 apa D4 lah ya. Atau S1. D3 lah ya, atau sekalian lah. ya D3 lah paling rendahnya lah ya. Berarti kuliah kan? Ya kan kuliah, dia Banyak. judulnya kuliah ya. Judulnya kuliah ya. Gue nggak tahu apakah dia salah ketik atau enggak. Cuman judulnya kuliah. Menurut lu apa yang salah gitu? Indonesia ini emang minim literasi sih sebenarnya. Literasi sih. Cuman ya kalau terserah ya, mungkin dia kalau emang teknik mesin terus mengambil welder itu terserah orang ya, Ya. bebas lah ya. Mungkin weldernya mau bawa laut, mungkin bisa jadi underwater ya, bisa ya, mahal juga kan? Bisa mahal. Bisa mahal juga kan? Mungkin kita Per nggak tahu. jamnya gila Ya, juga. jam-jaman kan, dan mungkin jadi kita nggak tahu, cuman kayak lu udah kuliah terus kalau lu minim literasi kayak Sayang maaf, banget gitu. ya. Kayak mohon Iya. maaf. Mohon maaf, Tapi lu ada kuliah loh. ngapain aja gitu. Kejadiannya ada gitu, dan itu di TikTok gua asli gitu kan. Dan itu bukan hanya dia, banyak lah orang-orang lain kayak, Bang, ngambil sertifikasi welder tuh gimana sih caranya gitu. Ya menurut gua ya nggak tahu ya apakah dia ngetes gua dengan hanya itu atau, tapi menurut gua kayak fenomenanya ada gitu sampai Berulang-ulang ya. berulang-ulang Ya, gitu, gua bukan satu beberapa dua. kali ada lihat sih di story Iya, lu kan iya. bisa. Kenapa ya kayak gitu ya? Aneh juga kan, maksud gua kayak kita kan nanti 2030 atau 2045 itu kan pengen jadi Indonesia emas yang katanya punya source apa namanya, anak muda yang bisa Bonus demografi. bonus demografi yang Tapi katanya. kalau STM kayak gini kan Nah, itu maksud gua, siapa yang bukan salah? jadi bonus, malah jadi jadi beban, mes jadinya. jadi Iya. beban kan gitu. takutnya gitu kan. Kan Malah aneh jadi juga. Iya. Dan itu yang nanya ya menurut gua ya, kita kalau ngomong pendidikan minim, kalau SMA menurut gua nggak minim sih. Menurut gua minimnya itu pendidikan minim itu, menurut gua gimana pendidikan minim? pendidikan minim. Apakah sekelas SMA? Menurut gua bukan masalah SMA atau enggak SMA sih. Itu ya sekolah itu kayak kewajiban aja. Mungkin lu kuliah tapi kayak kalau lu emang kurang perhatian terhadap diri lu, mungkin lu juga ya bukan orang yang kok Nggak mau nyari sumber gitu ya? ya bukan Nggak mau orang yang nyari- iya, kayak yang pengennya instan aja, pengennya kan. Menurut gue ya orang yang pintar tuh belum tentu S1 tuh belum tentu pintar Iya, menurut gue. iya, iya. Karena mungkin dia S1 pengen lulus dari, dan dia pengen sekedar menyenangi lulus orang aja tua lah. aja gitu kan, mungkin bisa aja. Jadi kayak kuliah tinggal kuliah, kayak nggak pikir yang lain-lain. Padahal ketika kita kuliah itu merubah pola pikir loh, Harusnya. harusnya. Bener kan? Iya, Maksudnya bener. yang membedakan lu itu S1 sama mungkin SMA ya, pola pikir Mas. Kalau misalnya cuma gelar doang mah lu bisa beli. Iya, bener. Banyak yang jual. Mungkin ya. Kayaknya ada sih katanya gitu. Tapi menurut gua kayak ya membedakan itu pola pikir. Terus kalau pola pikir lu masih sama kayak anak SMA bahkan anak SMP, ya kasihan sih kuliah lu capek-capek. Tapi habis gini, waktu. lo kan PPNS kan apa namanya, teknik perkapalan, dan juga menurut gua kayak lebih banyak yang bisa di-share aja ke masyarakat. Kalau dari PPNS, apa program apa yang kira-kira itu tadi untuk apa sih namanya, untuk ngejaring orang-orang yang nggak tahu nih? Itu dari PPNS ada nggak program-program yang dulu lo lakuin gitu tuh? Kalau biasanya PPNS ini sih kayak ada datang ke SMA. Jadi kan ada namanya di kampus tuh ada dari dibawahi sama BEM ya. Jadi bawah BEM itu ada kayak formada gitu, kayak forum mahasiswa untuk daerah-daerah gitu loh. Oh. Kan di PPNS kan nggak cuma dari Surabaya doang Iya, iya. kan. Banyak. Ada dari Tiga, dari Batam, ada dari Jawa Tengah, mungkin dari Jakarta, dari Bandung, mungkin juga ada dari kota-kota Jawa Timur lain gitu. Oh. Nah, itu biasanya formada-formada yang ada di kampus itu datengin tuh satu apa kayak pas liburan, datangin ke SMA di SMA-nya. sana. Itu ngapain datang? Kenalin PPNS karena banyak yang tahu belum tahu kan. Oh lah, itu dari kapan? Dari tahun berapa Udah. program? Udah lama ya? Udah lama sih, cuman ya belum lama-lama banget karena mungkin baru bergerak ya, belum ada 10 tahun lah hitungannya. Kayak Oh, gitu. maksudnya kayak kenalin dulu karena banyak belum tahu kan. PPNS Itu program itu udah jalan lama aja, masih banyak bro yang belum tahu. masih banyak yang belum tahu. Tapi masih jalan program itu ya? jalan, pasti jalan karena Kemarin yang pas COVID jalan. Kan kalau COVID kan bulan. kayaknya enggak deh kayaknya. Enggak ya? Nah, kan, Enggak ya? pada Kan libur semua. isolasi ya? Libur sekolah semua. Iya, jadi itu sih ngenalin Tapi ya. maksud gua gini, Cow. Nggak harus datang ke sana. Nggak mesti. Ada nggak apa platform dari PPNS? Ada lah, ya, Ada. kayak ada. Ada Sebenarnya gini sih, kalau gue ya pun sebenarnya nggak dikasih tahu, gue bisa tahu PPNS sebenarnya. Kayak contoh nih, gue pernah cari tahu jurusan yang gampang masuknya
yang dapat kerja gampang gitu. Oh. Yang masuknya gampang, lulusnya gampang, dapat kerja gampang. Oh. Keluar anjir Jadi- teknik pengelasan, Wah. teknik perpipahan. Nah, keluar tuh di mana aja, PPNS. Oh. Kalau lu mau cari ya, Ya, ya. Oh berarti lo kalau buat yang pengen kuliah tuh lo cari aja berarti ya. Ini nggak perlu cari lagi kan? Enggak, tapi kalau udah nonton video ini ya tapi tinggal langsung aja masuk PPNS. Gua nggak tahu ya. Pandangan gua ya. Pandangan gua nih. Ini cerita sedikit lah. PPNS tuh masuknya menurut gua nggak susah. Waktu gua ya, nggak tahu sekarang sesulit apa. Kayak waktu itu gua nggak susah. Gua kayak bahkan aja kayak nggak belajar gitu. Padahal gua SNM, SBMPTN gua belajar mati-matian tuh. Ya. PPNS gua belajar kayak udah belajar aja lah. Lo masuknya UM berarti ya? Ujian masuk? Enggak, bukan mandiri. Bukan mandiri. Jadi kayak Ada. kalau dulu itu jalur masuk politeknik, jalur masuk universitas beda mas. Oh. Tapi kalau sekarang kayak udah digabung deh. Kayak senam PTN gitu? Nah, jadi kalau sekarang itu kayak SBMPTN udah termasuk, nggak tahu ya namanya apa istilahnya. Jadi kayak udah gabung Univ sama Poltek kan. Kalau gue tuh dipisah, Univ sama Poltek. Jadi kalau milihnya jurusannya jurusan Poltek semua. Oh. Nah, dan menurut gua pertama minat orang Poltek itu ke Poltek itu sedikit. Oh karena Poltek sih ya. Poltek. Padahal S1 ya? D4, tapi ya udah setara sekarang. Setara S1. Udah sama. D4 kan setara S1. Diploma 4 kan. Jadi orang tuh masih pertama minatnya Oh kecil. iya iya. Karena minatnya kecil, berarti saingannya kecil kan. Oh, orang-orang tuh taunya Politeknik itu D3 kali, Bro. Ya Padahal nggak sih? sekarang udah main D4. Padahal D4 ya. D4 tuh 4 tahun berarti kan? bahkan Mas, lu sekarang itu kampus-kampus vokasi kayak Poltek dan universitas yang ada vokasinya itu udah D3-nya udah pada dihilangkan. Oh. Bahkan ya Jadi D4. diganti D4. Tapi kenapa nggak langsung diganti S1 aja ya? Beda Mas, karena di D4 itu diploma dan sarjana itu menunjukkan kalau lu itu diploma itu paham di praktikal. Oh, lebih ditekankan Nah, praktikalnya. sedangkan lu S1 itu lebih banyak kayak ya Teoretika. teoretika. Tapi